ini beneran ini kok gampang-gampang gini, takutnya ini tipu daya manusia-manusia ini. Tapi ternyata setelah saya lihat, oh ada lisensi OJK-nya gitu. Ini yang pertama sih buat orang-orang yang mau berkecimpung di manapun, entah menabung konvensional maupun yang moderat, itu kita harus tahu bahwa semuanya itu harus diawasi sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau nggak ada itu, saya sarankan kalian jangan berani-berani masuk. Jangan berani-berani kenalan dengan orangnya dan jangan berani-berani menerima tawaran dari mereka. Cara tahunya gitu. gimana tuh Mister Dan kalau itu OJK, under OJK? Nah, biasanya kan kita sering lihat brosurnya. Lihat di websitenya, lihat di aplikasinya gitu. Kalau dia ada logo OJK-nya, mungkin kita mulai 50% percaya ya. Ini beneran. Logo Nah, bisa mungkin bukan dipasang, iya, gimana? iya bisa ditempel gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya OJK juga memfasilitasi kalau kalian mau cari lembaga keuangan atau financial teknologi atau apa gitu. Coba cek di websitenya gitu. Websitenya OJK. Gitu. Jadi itu ada listnya yang dimana oh ini misalnya ini ada OJK-nya gitu. Oh Genius ada OJK-nya. Oh ya gitu sih. Jadi saya pertama-tama melihat itu pasti harus ada lisensi OJK-nya karena biasanya kalau mereka yang tidak ada lisensi OJK-nya itu biasanya transaksinya gila-gilaan dan di luar batas kewajaran. Dengan adanya OJK maka dilakukan standar kewajaran yang dimana itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terlalu barbar dan tidak terlalu mencurigakan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan begitu. Jadi harus hati-hati sih apalagi buat pendengar yang mau mulai invest, sudah mulai tertarik apalagi kan belakangan ini kan lagi gencar-gencarnya atau ya sejak pandemi ini ngomongin katanya invest saham itu menghasilkan, belum didukung oleh drama-drama Korea yang dikit-dikit ada bumbu sahamnya di dalamnya gitu. Ya kan kayak yang terbaru yang kemarin lagi booming startup itu sudah pemerannya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu, dimasukin saham itu malah membuat kaum hawa itu lebih pengen belajar saham juga kayak gitu. Itu malah membuat katanya sih banyak orang mulai terjun di saham itu lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi itu juga jadi peluang kejahatan juga mulai bermunculan gitu. Yang menawarkan kayak kemarin saya baca itu adalah peluang investasi dengan return sekian kayak gitu. Akhirnya orang mikir, oh investasi ini kayak yang di startup itu, yang kayak di drakor itu. Padahal tidak semua investasi itu kayak gitu, ya kan. Jadi itu yang jadi belum lagi kedua iming-iming return-nya itu bisa katanya sampai 50% dalam setahun, sebulan kayak gitu. Itu rada nggak masuk akal sih gitu kan. Karena kita tahu kalau return itu nggak bisa setinggi itu kalau normalnya. Itu yang patut diwaspadai gitu. Jadi itu yang tadi Mister Dani bagikannya tentang OJK segala macam itu mungkin bisa jadi salah satu guideline-nya kita kalau kita memilih salah satu alat untuk kita itu bisa berinvestasi ya kan entah itu dalam reksadana, saham ataupun keuangan lainnya termasuk yang sering nawarin kita di mall yang nyegati, "Kakak permisi sudah punya account Genius-nya." Nah, even yang model-model seperti itu ya saya percaya sih Genius sudah OJK gitu, tapi kalaupun kita ditawari oleh sales-sales di mall ataupun di mana di jalan kayak gitu, tanya dulu kalau itu tentang keuangan apakah ini sudah under OJK atau belum atau kita bisa cek sendiri di websitenya mereka ya nggak mungkin mereka bisa bohong bilang, "Oh sudah apa, sudah verified belum?" Ya kan. Nah kita bisa cek di websitenya OJK ya kan, di situ ada list-nya gitu, cari aja nama dari keuangan yang produknya mereka itu gitu. Jangan sampai nanti malah yang ada penipuan kayak atau apa gitu, selalu dicek kembali gitu sih. Gitu ya Mister Dan. Karena ya sebagai contoh beberapa tahun silam tahun 2017 kalau tidak salah itu kan ada seseorang yang kita kenal namanya Dimas Kanjeng itu kan. Yang katanya bisa melipat gandakan uang itu ya. Iya. Nah, apakah itu under OJK? Tentu tidak. Masa dia
kan pakai jubah gitu kan. Pak, Dimas, Kanjeng, ya, under OJK nggak? OJK yang under saya gitu. Wah. Jadi jangan gampang percaya sama Iya. pelipat gandaan uang gitu. Karena Iya. even ada yang bilang kayak gini, oh investasi saham aja kayak itu bisa melipat gandakan uangmu dalam semalam. Iya, melipat gandakan uang sih oke, yes. Iya boleh, namanya kan investasi. Kayak kita beli rumah misalkan 5 tahun lalu harga rumah 200 juta. Terus tahun 2021 jadi misalkan jadi 250 juta. Oke, ada pelipat gandaan di situ. Tapi dalam semalam ya itu yang patut dicurigai juga. Jangan gampang tergiur lah istilahnya. Apalagi kan hari-hari ini kan mungkin karena orang sudah kepepet secara keuangan karena pandemi, terus mau dapat uang secara instan, ya itu bahayanya. Kita harus buang mindset investasi itu bukan untuk jangka pendek. Seperti tadi Mr. Dani bilang gitu kan, dia invest itu karena dia punya purpose, punya tujuan, ya kan? Betul nggak Mr. Dani? Jadi tujuannya apa? Kita harus tahu. Dan tujuan itu nggak bisa dalam waktu, tujuanku mau buat ini, misalkan buat beli baju baru minggu depan. Nah, itu agak salah kayak gitu. Tapi adalah lebih baik investasi akan lebih maksimal kalau kita investnya itu untuk jangka panjang, gitu kan ya. Kan tadi Mr. Dani itu untuk jangka panjang. Tadi Mr. Dani kan bilang dia mulai start untuk main saham reksadana itu kan dari 2017 itu reksadana, terus 2019 awal sudah mulai invest saham gitu. Nah, ada nggak sih saham yang maksudnya Mr. Dani beli saham itu sampai 2021 Januari ini yang Mr. Dani itu nggak pernah jual, misalkan beli nggak pernah otak-atik, ada nggak sih? Kalau yang awet itu sebenarnya sudah nggak ada sih, karena saya akui bahwa di awal 2019 itu saya adalah investor yang labil pada waktu itu. Gitu. Jadi misalnya, jujur 2019 itu saya lebih banyak sering ketemu warna merah daripada warna hijau. Gitu. Karena pada waktu itu saya penurunan ya, dengar ya. Jadi kalau itu berarti artinya penurunan. Kita beli saham itu misalkan harga 500 per lembar gitu. Kalau merah itu artinya waktu harga pasar itu harganya bisa jadi 400 gitu. Jadi kita itu merah. Tapi kalau hijau itu artinya untung. Kita beli 500 terus 3 bulan kemudian harganya jadi 700, itu hijau. Gitu ya maksudnya Mr. Dani tadi. Lanjut terus? Ya. Awal-awal merah. Lebih banyak ketemu merah pada waktu itu. Terus juga saya jujur labilnya itu adalah ketika lihat orang-orang. Karena pertama itu saya ingat yang saya beli itu adalah Waskita, WSKT. Kalau kalian tahu, Waskita itu adalah perusahaan konstruksi di mana pada waktu itu juga lagi hijau-hijaunya karena di era pemerintahan Bapak Jokowi itu kan pembangunan lagi digencar-gencarkan gitu. Dan akhirnya saya pilih WSKT, juga ada INDF pada waktu itu, Indofood, karena kebetulan saya mikirnya, saya suka Indomie, saya beli Indofood gitu. Tapi ternyata Indomie bukan di INDF, saudara-saudara. Di satunya gitu. Terus ada juga pada waktu itu lupa. Yaitu pokoknya cuman ada 5 dulu tuh saya punya. Tapi ternyata di porto saya juga kinerjanya juga kurang memuaskan, lebih banyak merah, lebih banyak minus gitu. Sampai pada akhirnya saya memilih untuk ya udah deh, cut loss aja gitu, maksudnya dijual rugi gitu loh. Ya saya jual rugi karena saya nggak peduli itu hilang berkurang 20.000, berkurang 100.000 gitu, karena itu mempengaruhi kondisi psikologis saya gitu. Sampai akhirnya saya juga agak males, saya juga udah nggak bergairah lagi di investasi saham gitu loh. Karena saya juga nggak pernah dapat senangnya, malah lebih dapat frustasinya gitu loh. Nah, tapi ini adalah sebuah cara yang salah. Saya memulai, tapi saya tidak belajar terlebih dahulu. Jadi
di 2019 itu saya mulai di Januari, tapi saya baru beli bukunya itu di bulan Juli kalau nggak salah, Juli 2019. Setengah tahunmu penuh penderitaan berarti ya, Mas. Iya, nah gitu. Saya beli, saya baru belajar. Walah, walah gitu. Ya intinya kayak gini, kita bisa mempersiapkan mental, tapi leher ke atas itu tidak siap gitu. Otaknya itu nggak siap, maksudnya tidak disiapkan dengan ilmu-ilmu. Sehingga yang ada malah kita melakukan sebuah hal-hal yang sia-sia, alias hal-hal yang apa ya, bodoh gitu loh. Maksudnya kita melakukan apapun nggak ada hasilnya, kita yang rugi gitu loh. Nah karena kita tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu loh. Ininya belum diisi, tapi ininya itu sudah menggebu gitu. Menggebu langsung masuk, hajar duit. Begitu merah, ininya juga marah kan. Kok bisa gitu. Tapi ininya nggak diisi gitu. Karena Terus juga investasi itu kan berarti kalau kita tanpa pengetahuan masuk ke investasi, yang ada jadinya malah gambling. Itu yang bahayanya. Yes, benar. Karena itu mungkin banyak orang itu takut untuk investasi saham, belakangan kan mereka nggak berani, mereka invest di emas, properti, tapi nggak mau di saham. Mungkin karena ada kayak stereotip yang bilang saham itu judi gitu loh. Sebenarnya enggak gitu loh. Itu akan investasi saham akan jadi judi kalau kita tanpa pengetahuan gitu loh. Sekedar anggaplah sekarang misalkan saham itu kan anggaplah surat berharga yang perusahaan itu keluarkan kepada publik, untuk publik itu bisa miliki perusahaan itu. Jadi kalau kita beli saham misalkan kayak tadi misalnya dia beli Indofood karena dia suka makan Indomie gitu misalkan. And then dia pikir kalau Indomie akan 10 tahun lagi masih ada, 20 tahun lagi masih ada, mungkin ada variasi rasa klepon mungkin ya, mungkin kayak gitu. Jadi dia pikir oh ini prospeknya bagus, lalu dia cari sahamnya Indofood lalu dia beli. Nah, itu artinya itu berarti dia beli sahamnya Indofood, dia jadi salah satu punya kepemilikannya juga gitu. Tapi ya kepemilikannya lihat dulu berapa persen gitu kan ya. Kayak tadi si Pak Setnov itu dia punya 1%, jangan pikir kamu beli saham satu lot gitu, 100 lembar saham sudah punya 1%. Bukan gitu. Artinya 1% itu triliunan, miliaran loh ya gitu. Jadi tergantung perusahaan apa juga gitu. Kecuali kalau kamu punya perusahaanmu sendiri terus kamu bilang aku punya saham di perusahaanku 50% ya wajar, that's your company gitu loh. Tapi kalau kita beli perusahaan orang, apalagi perusahaan yang sudah gede kayak Indofood, Telkom, BCA, 1% itu banyak pendengar gitu. Jadi enggak nah kembali lagi jadi umpama kita misalkan nggak punya pengetahuan, kita lihat list saham perusahaan-perusahaan yang nawari saham yang jual banyak gitu, terus kita lihat asal aja gambling, oh karena aku punya tabungan di Mandiri, ya udah dong, aku pro Mandiri. BCA enggak dong. Jadi cuma asal gitu doang, berharap kalau itu menghasilkan untung. Ternyata begitu dibeli sejam kemudian merah banget lagi gitu kan. Nah itu sudah termasuk gambling, atau mungkin kita sama sekali nggak ngerti perusahaannya karena kita sudah nggak pakai produknya, cuma kira-kira aja, oh feelingku ini naik kayak apa cenayang gitu kan ya, ya itu gambling. Nah jadi kalau kita invest tanpa pengetahuan itu bukan invest namanya, itu gambling, bukan trading juga loh ya, trading juga. Kembali lagi kayak tadi misalnya Dani sudah kasih contoh gitu, mungkin it's fine untuk kita berani memulai gitu. Kapan lagi? Kan banyak orang bilang nggak berani memulai itu ya salah juga. Misalnya Dani sudah kasih contoh itu baik juga adalah berani memulai. Tapi sebelum kita memulai ada baiknya juga kita membekali diri atau ketika sudah mulai sambil jalan sambil terus belajar gitu kan ya, untuk kita itu semakin ahli di situ. Jadi nggak asal tembak jadinya gambling. Betul nggak ya Mr. Dani? Lanjut. Ya. Itu sih. Jadi bahkan ada yang stereotipnya orang-orang kan, wah kamu main saham, duitmu banyak dong gitu. Itu pertama, ada pemikiran masyarakat seperti itu.
Terus ada selalu identik, saham itu selalu identik dengan orang-orang kaya. Terus saham itu juga identik dengan ketidakpastian gitu. Nah, penilaian masyarakat seperti ini tuh memang benar gitu. Memang wajar terlihat gitu. Tapi ada satu sisi di mana itu menunjukkan kebalikannya gitu. Misal banyak yang bilang, wah saham kamu pasti orang kaya gitu. Ya enggak gitu loh. Bahkan saya juga mulai lihat di tahun 2019 yang lalu itu ada satpamnya Bank Mandiri. Itu dia sudah mulai punya rekening saham gitu. Dan pada waktu itu karena dia juga belajar dan ada mentornya juga, itu dia juga nunjukin ke portonya itu kalau cuannya juga udah banyak gitu loh. Beliaunya aja cuma satpam, maksudnya bukan seperti stereotipnya orang-orang yang kalau wah saham orang-orang kaya gitu, punya perusahaan enggak gitu. Satpam aja bisa gitu loh, bisa memulai gitu loh, dan bisa juga menghasilkan dari situ gitu loh. Juga ada saya pernah dengar ceritanya pedagang buah, dia tuh juga beli saham buat bayar cicilan motornya gitu loh. Itu ada yang seperti itu. Jadi Jadi ya buat bayar cicilan motor gitu ya. gitu. Jadi cuannya itu diambil, lumayan cuannya 500 buat bayar ke ini gitu loh. Jadi dia dapat cuan cuma-cuma gitu loh buat bayar cicilan motor. Jadi uang hasil dagangan buahnya juga nggak kepake buat bayar cicilan motor gitu loh. Itu ada cerita seperti itu gitu. Terus kemudian ketidakpastian di saham. Ya memang kalau ini agak sulit ditolak sih. Memang hari ini naik, besoknya akan naik, belum tentu pasti gitu loh. Tapi ini akan bisa kita antisipasi, ada mitigasinya kalau kita tuh belajar gitu. Karena memang semuanya itu tidak pasti. Bahkan suku bunga bank itu aja ditentukannya juga enggak melulu tetap gitu. Ada berubah. 6 bulan ke depan harus 6%. Kemudian 6 bulan ke depannya lagi turun jadi 4,5%. Ya memang semua tidak pasti gitu. Kalaupun kita mau aman, bunga kan pasti gitu. Pertama cuma 300. Tapi tiba-tiba kebijakan banknya ganti, ya potongan bunga, admin dan lain sebagainya per bulan jadi 25.000. Hah? Gitu. Memang semua tidak ada yang pasti, termasuk di saham gitu. Tapi kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya gitu. Jadi bisa diantisipasi lah ya dengan kita juga pengetahuan. gitu. Jadi jangan pas ini. Saya sendiri juga belum termasuk orang yang sukses gitu ya. Karena kalau kalian lihat sendiri kamar saya masih kamar 3x3, HP juga masih HP Cina. Yang XI Ya tadi itu ya, XI tadi ya. Iya, XI gitu. Saya juga belum sukses amat karena saya juga masih dalam tahap belajar. Memang banyak di luar sana orang-orang yang main saham itu orang-orang yang sukses, yang kalau kemana-mana udah nggak naik mobil lagi tapi naik helikopter gitu. Ya itu stereotip yang berkembang kan gitu kan ya. Jadi Ya, kalau yang main gitu. saham itu bos-bos gitu. Tapi mereka lupa juga sih kalau dulu mungkin nggak tahu Mister Dani nonton nggak ya. Jadi dulu di waktu kita kecil itu tahun-tahun 99 2000 awal itu kan ada banyak film-film Asia gitu kan ya diputar siang-siang yang ada Femau atau apa itu loh. Masih ingat nggak yang anak kebutuhan khusus yang sampai dewasa yang gemuk itu loh. Mungkin nggak nonton ya. Mungkin Mister Dani masuk sekolahnya Enggak. masuk siang mungkin. Jadi nggak nonton. Saya masuk pagi Mister Dan, jadi nonton. Jadi kan dulu Indonesia sebelum banyak drakor, itu kan adalah film-film dari Hong Kong, dari Ya. Taiwan itu kan banyak, lebih banyak itu malah terkenalnya dulu gitu. Nah terus kalau dulu itu saya sering lihat itu mereka itu di scene drama itu adalah orang-orang tua-tuanya itu yang sudah pensiun-pensiun, mereka itu nabungnya itu bukan nabung di bank, tapi mereka main saham. Dulu saya sempat mikir, oh ternyata saham ini makanan orang publik ya, orang umum, bahkan emak-emak engkong-engkong yang sudah pensiun, pengangguran itu punya saham gitu loh. Ya bukan yang bayangan saya bukan yang berdasi gitu, cuma itu lambat laun saya tumbuh dewasa melihat oh saham itu hanya untuk ya tadi Mister Dani bilang itu untuk orang-orang yang
berduit gitu. Memang itu stereotip yang nyata ada gitu. Cuma ternyata di luar negeri itu kayak di Hong Kong, dari mana-mana mereka yang melek investasi, saham itu jadi salah satu alat mereka itu untuk dapat duit. Mungkin ya anggaplah seperti tukang buah tadi itu gitu. Jadi bukan hal yang mahal atau eksklusif atau kamu harus punya uang sekian M baru kamu bisa invest. Enggak juga gitu loh. Dengan modal bahkan belakangan kalau kita lihat gitu pemerintah Indonesia pun sedang gencar-gencarnya bikin program yuk nabung saham semacam itu kan ya. Jadi benar-benar digencarkan untuk masyarakat ini melek namanya investasi gitu loh. Dan kok ya pasnya bersyukurnya banyak masuk drakor-drakor ini yang juga ngomongin tentang invest. Akhirnya kaum millennials, K-popers, yang orang-orang pencinta Korea ini, mereka juga mulai oh ya apa sih invest. Bahkan teman-teman saya pun sebelum drama startup itu mereka nggak ada update status story mereka tentang saham, tapi setelah drama ini selesai tamat, mereka pada update, oh hari ini hijau, hari ini portoku merah. Terus saya mikir, wih kok tambah banyak yang invest kayak gitu loh. Jadi memang sudah mulai melek di situ loh. Gitu sih. Jadi nggak harus dengan modal besar gitu. Bahkan ada iklan-iklan itu yang kayak Topet juga reksadana mulai 100.000 gitu. Jadi so easy bahkan untuk mulai invest dengan uang 100.000 bahkan 10.000 pun ada gitu loh. Itu makanya mungkin ini jadi sambungan. Itu ada paket Mister John. Paket. Ada. Ya, jadi sambil Mister John nerima paketnya. Oh, ini udah diambil. Paket. Nah, itu teriakan yang merdu sekali ya kalau di musim pandemi seperti ini. Merdu atau menakutkan buat teman kita ya. Kalau teman kita yang satu itu tiba-tiba di rumahnya paket gitu, mamanya yang keluar, kamu beli Gundam apa lagi? Jadi maksudnya kembali ke investasi adalah mulai banyak dengan 10.000 pun bisa. Nah, maksudnya ini tadi yang ada kaitannya sama yang Mr. Dani sudah sharing tentang gaya hidupnya kita gitu. Kalau kita punya gaya hidup yang memang nggak terlalu yang sosialita, nggak harus nongkrong di kafe, kan ada tuh yang harus wajib seminggu sekali Starbucks, Excelsior, bukan atau setiap hari mungkin. Nah, bayangkan gitu, mereka habis satu kali jajan, misalnya satu kali kopi, belum rotinya, let's say 100.000 lah itu seminggu lah misalkan. Padahal dengan 100.000 itu pun kalau kita mau mulai invest saham bisa gitu loh. Bisa. 100.000 itu pun bisa bukan hanya invest saham sih, entah itu reksadana, itu pun bisa. Bahkan untuk emas yang banyak orang takut ada invest emas kan stereotip lain ada sama seperti saham ada harus punya modal gede untuk invest emas gitu loh. Padahal sekarang ini lagi banyak gencar-gencarnya nih fintech ataupun bahkan kayak marketplace kayak Topet, kayak Bukalapak yang mereka sudah bisa memfasilitasi kita itu untuk beli emas dengan cara cicilan gitu loh. Dengan kita misalkan cuma punya uang 100.000, kamu bisa dapat emas, tapi ya itu dilihat lagi. Nggak mungkin lah dapat 1 gram gitu kan, karena 1 gram emas kan harganya juga berapa. Mahal. Nah itu jadi mahal banget. Kamu punya 100.000 itu akan dikonversikan ke gramnya. Kamu cuma dapat 0 sekian gram gitu. And then kamu bisa mulai tabung di situ. Gampang sih ya, berarti nggak sesusah dulu stereotip dulu yang kamu beli 1 gram emas ya harus ke toko emas, bawa uang segopiok gitu untuk beli 1 gram emas terus bingung-bingung simpennya di mana. Enggak gitu loh. Ya kan jadi banyak banget kemudahan di era 2020-2021 ini untuk kita itu bisa mulai investasi. Yes. Karena kalau tadi Mr. Dani tadi bilang belajar itu juga penting. Sekarang akses informasi apa yang sulit kita dapat? Nggak ada toh. Kita bisa gampang lihat YouTube, belajar dari YouTube, ataupun dengerin podcast kayak gini tentang investasi gitu. Jadi investasi suatu hal yang wajib untuk kita punya hari ini, bukan hanya untuk mencapai untuk pakai uangnya terus beli sesuatu kayak tadi si bapak tukang jual buah itu ya boleh kayak gitu, tergantung tujuan tiap orang. Tapi alangkah lebih baiknya kalau invest ini juga untuk simpanan masa depan. Mengingatkan pandemi ini kan semuanya serba nggak tentu.
bersyukur-syukur kalau setiap kita masih punya pekerjaan tetap hari ini. Tapi banyak juga yang kena PHK kayak gitu. Nah, orang-orang yang kena PHK ini belum tentu juga mereka punya dana darurat untuk bisa bertahan hidup. Nah, pentingnya kita punya investasi itu kayak gitu. Jadi juga bisa jadi pengamannya kita dikala kita ini butuh dana darurat juga. Tapi bukan artinya ini ya Mister dan apa namanya investasi itu berarti dana daruratnya kita di situ bukan, tapi justru investasi kayak tadi Mister dan bilang dia dengan uang yang dia sisihkan mungkin ada uang lebihnya ini yang daripada nganggur dia pilih untuk investasikan. Tapi kenapa Mister Dani nggak taruh itu di bank aja Mister Dan, taruh di tabungan gitu aja kan ya sama-sama nggak kepake toh gitu loh. Kenapa harus kamu investasikan gitu? Karena pertama kalau taruh di rekening tabungan itu jelas banyak godaannya, banyak godaannya untuk kepake gitu. Dan pertama, lalu kedua, kalau ditaruh di rekening tabungan itu nilainya ya tetap, maksudnya dia nggak nambah gitu. Jadi kalau misalnya saya taruh lagi di saham kan seenggaknya nambah 10.000 gitu kan lumayan buat beli tes Sri kan lumayan gitu kan. Masih ada tes Sri. Bunga bank kan juga dikit banget kan ya. Saya kemarin lihat bunga bank tiap tahun. Alamak cuma dapat 400 rupiah dari tabungan berapa? Cuma dapat 400 rupiah. 400 rupiah saudara sayang. Bunga bank ya segitu. Kita nggak akan bisa mengharapkan banyak. Kecuali kalau mungkin deposito beda cerita sih ya. Even deposito pun banyak orang mulai lihat returnnya nggak seberapa ini sih, seberapa gede dibandingkan investasi yang lain. Gitu. Cuma kalau orang yang mau cari safe, mungkin memang nggak mau kepikiran itu barulah pakai yang deposito, karena itu kan tinggal taruh gitu aja kan ya. Yes. Itu juga sih karena saya juga mikirnya gini, kalau kita mulai berinvestasi itu kenali dulu pertama profilnya kita sendiri gitu. Kita tuh orang yang nggak mau rugi atau orang yang main aman atau orang yang gimana gitu. Karena investasi itu banyak sebenarnya. Kalau saya sih milihnya ya yang saya tahu aja gitu. Saya belum sanggup untuk investasi properti itu belum sanggup. Wah, ada duitnya. Iya, betul dilihat dari profilnya kita gitu loh. Kita mampu berapa atau kayak tadi juga faktor resiko itu juga perlu diperhitungkan ya kan karena nggak semua orang juga siap untuk terima resiko kalau umpama loss-nya itu gede gitu, kerugiannya gede. Iya, benar. Nggak semua orang bisa. Atau mungkin yang pengen cari aman, ya let's say cuma pengen taruh uangnya dan uangnya bisa menghasilkan ya deposito mungkin kayak gitu. Yes, Tidak memunculkan return yang besar. Tapi ada juga orang yang mungkin kayak contoh si A, dia itu punya plan 5 tahun lagi dia mau merit gitu. Dia butuh dana tambahan karena mungkin kalau dalam mengandalkan uangnya dia sekarang itu nggak mungkin bisa gitu ya. Mungkin dia bisa pikirkan itu uangnya ada, terus dia juga waktunya karena dia masih kuliah misalkan umpama waktu luangnya banyak kayak gitu ya, dia mungkin bisa pertimbangkan untuk misalkan let's say saham tadi karena dia bisa pantau sendiri gitu kan ya. Atau kalau saya jadi ingat teman saya itu dulu juga gitu, dia kuliah terus karena kuliahnya di salah satu perguruan negeri di Surabaya yang katanya menjamin kita tidak akan mimpi buruk ya kan, karena jangankan mimpi buruk tidur aja nggak akan bisa ya kan. Tahu. Itu Depannya I, belakangnya S gitu. Tengahnya T gitu ya, T selesai sudah. Jadi maksudnya dia itu tiap bulan selalu dapat beasiswa dari bidik misi gitu, dan katanya uangnya itu memang akan dia itu bisa atur uangnya lebih-lebih gitu. Jadi dia bisa simpen dan dia sudah berhikmat untuk taruh uangnya itu, uang lebihnya itu di investasi reksadana waktu itu. Itu sih. Ketika itu saya diomongin gitu, saya juga belum investasi apapun. Saya dengar itu ya jujur rada takut, aman nggak itu uangnya gitu loh. Dia bilang aman kok, malah return-nya lebih besar. Cuma saya nggak mau mulai juga sih. Nah itu berarti bedanya saya sama Mr. Dani. Kalau Mr. Dani berani untuk memulai, saya masih lebih banyak
mikirnya gitu, aman nggak segala macam. Mungkin juga waktu itu juga pertimbangan saya untuk nggak cepat investasi adalah karena ini apa namanya belum ada dana darurat ataupun spare uang lebih, uangnya lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Balik ke kita lagi, kayak tadi Mr. Jani bilang, profilnya kita kalau kita merasa secara keuangan tiap bulan aman, untuk disisihkan invest bisa tanpa mengganggu cash flow-nya kita tiap bulan, ya monggo gitu. Tapi kalau misalkan kita pikir kalau tiap bulan aja, soal itu saya untuk makan aja susah kayak gitu, ya better mungkin kita ada waktunya nanti kita sisihkan dikit-dikit untuk investasi gitu. Jadi jangan cuma karena tren, gitu. Cuma punya stereotip dengan invest itu bisa dapat cuan gede ikut-ikutan, ternyata malah akhirnya rugi, itu malah nyalain kita karena kita ngomongin saham hari ini, ya bukan gitu, tapi tergantung profil kita masing-masing gitu. Yes, benar sekali. Kalau yang itu tadi sih, jadi jangan takut untuk investasi, ya kan, investasi itu baik sih sebenarnya, tapi tetap perlu lihat profil kita, resiko juga sesuaikan sendiri dengan kita gitu ya Mr. Dan. Yes. Jadi juga banyak-banyakin belajar dulu sih. Kalau saya juga belajar, maksudnya belajar itu kan apa ya, sumbernya banyak gitu. Kalau kita malas baca buku tapi kita lebih aktif di sosmed juga banyak gitu. Maksudnya akun-akun yang ngajak kita belajar via sosmed itu juga banyak gitu. Kalau kita malas buka sosmed tapi kita lebih suka di YouTube juga banyak gitu, banyak akun-akunnya gitu. Atau kita bisa dengerin podcast ini. Terus ya pokoknya banyak sih macamnya, pokoknya itu pokoknya banyak sih. Tapi ya kembali ke diri kita, kita ini apa ya istilahnya ya, jangan sampai kita kerja terus tapi uang upah kita itu larinya kemana, maksudnya nggak jelas, kita nggak sempat saving gitu loh. Tapi memang saving itu bisa jadi wajib, bisa jadi hanya sebuah kebutuhan gitu. Karena bisa jadi di luar sana, di orang-orang di sekitar kita itu banyak yang generasi sandwich gitu. Mungkin Mr. Danu pernah dengar istilah itu. Jadi generasi sandwich itu adalah di mana dia bekerja, dia mendapatkan upah. Nah, upahnya itu dibagi-bagiin buat keluarganya, bayar diberikan ke orang tuanya, bayar kebutuhan, bayar listriknya, bayar airnya, bayar gasnya, kemudian bayarin adik-adiknya yang kuliah gitu. Nah itu memang bagi mereka itu agak sulit untuk bisa saving gitu. Tapi setidaknya dia bekerja itu nggak cuma buat dia sendiri, tapi juga buat orang lain gitu sih. Gitu. Yang repot ya, tapi menjaga istilahnya menjaga timba sendiri aja harus tetap utuh airnya ini, tapi bolong sana bolong sini ya kan untuk kebutuhan ini gitu. Itu yang bisa di saving juga kurang, ya, gitu sih. sandwich tadi yang harus nanggung atas itu nanggung orang tua, bawah nanggung anak-anak gitu, atau yang sudah punya anak itu yang lebih repot lagi. Atau kadang saya kalau dengan omongan generasi sandwich itu, point of view saya itu malah kebalikannya gini, bukan saya yang jadi daging di tengahnya, tapi gimana caranya supaya saya ini nggak jadi roti di atasnya nanti gitu, ataupun jadi roti di bawah. Maksudnya nanti kalau punya anak, kita nggak merepoti anaknya kita dengan kebutuhannya kita masih harus kayak istilahnya minta dari anak kayak gitu. Tapi harus bisa mandiri sendiri ya. Ataupun kalau kita roti bawah, kita nggak jadi beban buat orang tua kita paling nggak. Apalagi pendengar kan mungkin nggak semuanya yang sudah menikah, kan ada juga pendengar yang mungkin masih kuliah gitu. Nah, bagaimana kalau melek investasi itu juga membantu kita itu untuk nggak jadi beban buat orang tua kita. Ya. Tapi memang gitu sih, itu benar sih. Kalau saya masih mending orang-orang yang generasi sandwich, maksudnya uangnya kepake buat ini, daripada orang-orang yang
menerima upah bulanan dari hasil bekerjanya, tapi uangnya dipakai buat bayar cicilan, nongkrong sana, menaktir temen, terus habis itu beli gadget, ya kan? ya cicilan A, cicilan B, cicilan C, cicilan D, sampai OVO Pay Later, GoPay Pay Later, Traveloka Pay Later, ini dilunasin. Nah, mending generasi sandwich sih. Maksudnya ya ada orang-orang yang bisa merasakan gitu. Nah, kalau orang-orang yang di tipe kedua tadi ya yang merasakan ya orang-orang bank. Ayo bulanan. Ayo Betul. Itu bayar. berarti bukan generasi sandwich, generasi apa itu Mister Dan? Klepon kali ya? Nggak bisa nyatu, digigit ambiar. Aduh, ya pokoknya jangan seperti itulah gitu. Maksudnya kan ada peribahasa atau itu apa, jangan sampai apa ya istilahnya itu Besar pasak lagunya Roma daripada tiang. ya besar pasak daripada tiang, terus lagunya Roma Irama juga gali lubang tutup lubang gitu. Oh ya, tutup lubang. Nah, utang ya, utang itu juga perlu kita waspadai. Dapat duit buat bayar utang yang ini gitu, atau enggak ngutang lagi buat uang utangnya itu buat nutup utang yang lain gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Utang itu kayak umpama tadi saya kasih ilustrasi timba air kayak gitu. Utang itu hanya kayak apa bocor-bocor yang akan buat uang kita itu entah lari kemana gitu loh. Dan itu better sih ya tadi sebelum kita berhutang, kita memutuskan untuk ngambil kreditan atau berhutang itu ya kita pikir lagi ini apa namanya kemampuan kita untuk bayar, jangan sampai nanti malah ya mungkin utang itu boleh, utang apa dulu, utang produktif untuk misalkan utang usaha, untuk kita putar uangnya itu untuk kita jadiin modal usaha, it's fine. Tapi kalau utang yang konsumtif, nah itu yang bahaya. Apalagi kan sekarang sama seperti tadi, kalau fintech itu ada fintech yang investasi, sisi lainnya ada fintech yang memudahkan orang untuk ngutang. Betul nggak? Ya banyak sih ada kayak contoh kita sebut aja kayak misalkan apa itu saya pernah sih nyoba itu Aku Laku, saya pernah nyoba Aku Laku, terus mungkin banyak lain kayak Divo ya kan yang iklannya di jalan itu kalau kita lewat di daerah Dharma Husada itu ada iklannya gitu lebih cepat cairnya ke Divo daripada kamu jadian sama gebetan misal gitu itu buat jomblo. Jadi apa namanya banyak aplikasi peminjam keuangan tapi ya juga serem juga gitu loh ketika kita nggak mampu bayar ya itu debt collectornya kan sering tuh lagi viral kemarin di YouTube juga di Instagram debt collectornya itu benar-benar nagih itu sudah nggak kayak nagih ke manusia gitu loh benar-benar seserem itu. Nah itu kok bisa sampai kayak gitu ya karena mungkin ini tadi kita nggak bijak mengatur keuangan akhirnya apa bahkan saya pernah lihat sendiri itu jadi orang satu pinjam misalnya di satu aplikasi pinjam lending sini nih berapa dia pakai uangnya itu untuk bayar nutupi utangnya di aplikasi yang lain gitu aja terus dia punya 10 gitu untuk terus diputerin kayak gitu ya itu seperti tadi Mr. Dani bilang kayak lagunya Haji Roma Irama ya itu gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubang nggak akan selesai gitu loh dan ya memang utang itu satu yang ngeri gitu jadi sebagai generasi yang melek teknologi dan melek juga sama uang kayak gitu berhikmat sama uang better kita juga ini sih apa namanya tahu kapan kita itu benar-benar perlu nggak sih berutang apalagi kan juga di Alkitab dibilang kalau janganlah seorang itu berutang apapun kepada yang lain gitu tapi jadilah orang yang memberi pinjaman jangan meminta pinjaman harusnya gitu sih. Nah kita kalau pinjam itu kan kayak kita itu kayak istilahnya kayak nggak ngandelin Tuhan gitu loh yang memberi kita makan yang mencukupkan semuanya gitu tapi kita kayak mengandalkan orang lain mengandalkan manusia gitu gampang lah untuk biaya ini aku bisa andelin si itu lah nanti gitu loh jadi bahayanya di situ. Kalau ngomongin utang sendiri, saya sih sudah ngeri sama namanya utang karena papa saya pun sampai keuangan keluarga yang tadi saya bilang sampai harus cari recehan di hari itu juga karena salah satunya karena uang yang kita dapat tiap bulan itu untuk bayar utang. Jadi dan utang itu berbunga itu yang bahayanya kan gitu. Jadi itu yang ya kalau kita nggak bijak ya itu tadi. Akhirnya malah lubangnya makin besar. Utang cuma 1 juta,
karena bunga jadinya 2 juta misalkan. Itu juga yang berlaku di aplikasi pinjaman online sih. Jadi bunga itu misal saya kapan hari beli apa ya? Karena perlu saya beli vacuum cleaner kayak gitu. Vacuum cleaner itu harga tanpa cicilan 300 tapi karena cicilan jadi 370 misalkan gitu. Ya memang kan jadi lebih mahal, belum lagi yang lain-lainnya sih. Nah itu sih. Jadi utang konsumtif apalagi itu yang bahaya. Kita harus melek dulu, kita harus tahu dulu keadaan keuangan kita. Gitu sih. Betul kata Mr. Dani tadi, belajar dulu, belajar atur sebelum kita invest. Tadi kita harus punya gaya hidup yang bisa atur keuangan kita, punya anggaran, punya pencatatan seperti Mr. Dani tadi. Tahu nih uangku ini larinya kemana. Nah, jadi juga rasionya berapa untuk kehidupan sehari-hari, kapan untuk kebutuhan ini, kapan untuk bayar utang, kapan untuk kita sisihkan nabung atau investasi tadi. Tapi paling enggak kayak tadi Mr. Dani juga kasih itu selalu punya uang dingin, ya kan, bukan uang panas kayak tadi saya nemu di ATM itu uang panas gitu, tapi uang dingin, yang mana uang dingin itu artinya uang yang tidak kita pakai untuk keperluan apapun. Nah itu ketahuannya dari mana? Dari kalau kita punya anggaran bulanan, kita sudah punya ini kayak budgeting bulanan, setelah ini kurang ini, gaji diterima, potong ini, bayar ini, cicilan ini, masih ada uang sekian, 200. Ya udah, 200 ini yang mungkin kita bisa pecah lagi, ataupun memang benar-benar sudah kepakai buat jajan segala macam, pure bersih 200. Nah, 200 ini yang mungkin kita bisa invest. Betul nggak? Jangan yang tadi kayak misalnya Dani bilang 200, tapi dipakai untuk beli gadget, beli device, segala macam. Nah, itu yang salah kayak gitu. Ya sih. Keinget ini sih kalau utang-utang tuh keinget Abdel dan Temon sih. Kenapa tuh? Kok jadi ngikutin nggak seriesnya? Bentar-bentar. Waktu kalau mau mandi, nonton itu bentar baru mandi. Nungguin air masak. Jadi Abdel dan Temon ini dia ini sebenarnya nggak jelas kerja apa gitu. Karena di setiap episode itu kerjanya gonta-ganti gitu ya. Kadang orang kantoran, terus kemudian sales, kemudian guru, kemudian jualan gitu. Nah, tapi mereka berdua ini punya kebiasaan yang unik, yaitu suka pinjam duit ke Muklis. Nah, tuh. Nah, Muklis ini tahu nggak siapa? Muklis ini seorang satpam lebih tepatnya. Nah, kalau kalian dengerin episode-episodenya, liatin episode-episodenya, si Abdel dan temennya kalau pinjam Muklis, uangnya itu nominalnya nggak dikit. Please, 200 dong. Hah? Yang kemarin aja belum lu balikin. Ya besok gue balikin gitu. 200, satpamnya cuma-cuma dong ngasih 200. 100.000, 50.000. Nah, itu. Lucu karena lucunya adalah ketika bisa menangkap bahwa loh, dia tuh pinjam duit tapi nggak ke bank. Yang notabene kita tahu bank itu kan uangnya banyak. Tapi mereka berdua justru malah pinjam uang ke Muklis. Yang tahu adalah seorang satpam komplek perumahan. Terus setiap saya lihat adegan dia pinjam duit, saya beneran ngakak sih itu. Maksudnya walaupun itu default, tiap episode ada adegan pinjam duit, saya mesti ngakak karena iku lak satpam sih. Kok bu pinjem duit itu. Yang bikin ngakaknya ya Muklisnya ada aja duitnya gitu lah. Masalahnya uangnya dari mana gitu loh. Dia satpamnya Bank Federal mungkin ya. Nyambi Bank Federalnya US itu loh yang gajinya 500 juta per bulan. Lah itu. Aduh. Jadi ya itu pemberi pinjaman juga harus hati-hati juga sih. Ya itu aja sih. Jadi ya itu tadi kita sharing-sharing kita soal duit. Gak kerasa hampir 2 jam. Buset dah ngomongin duit 2 jam ya. Podcast kita tentang duit ini nggak berhenti sampai sini aja. Maksudnya masih akan ada episode-episode selanjutnya yang ngomongin tentang duit sih pastinya kayak gitu di podcastnya. Mungkin nanti next time bisa Mr. Dani lagi atau bisa nanti mungkin ada narasumber lain yang akan sharing tentang uang kayak gitu. Nah, kayak yang tadi Mr. Dani bilang tentang anggaran, saya kelihatannya tertarik untuk undang satu orang nanti next time itu ngomong tentang anggaran gitu. Bagaimana kita menata anggaran rumah tangga supaya
uang itu nggak bocor kemana-mana gitu. Jadi akan ada tetap di podcast ini gitu sih. Apalagi ya tujuan podcast ini saya undang Mr. Dani juga ini adalah untuk kita ini hati-hati dengan namanya uang gitu, berhikmat mengelola uang, dan kalau bisa seperti tadi kita mau menunjukkan rasa invest itu nggak susah kok gitu. Setiap orang bisa invest. Kita berdua bukan bos besar sih, amin. Tapi sampai saat ini kondisi kita ini juga masih bekerja di orang lain, juga masih mungkin merintis usaha dikit-dikit. Tapi kita tahu gitu dengan investasi kita mulai belajar pelan-pelan, belajar dari buku dari mana untuk mulai ke investasi gitu, karena kita tahu jangka panjang investasi itu baik untungnya untuk kita sendiri gitu. Yes. Yes gitu. Dan ini mungkin ada pesan-pesan terakhir. Innalillahi. Enggak, maksudnya pesan-pesan untuk pendengar gitu, maksudnya apa kayak untuk Ya keuangan. gini, kalau dari saya pribadi, saya sih tergolong orang yang merdeka ya. Maksudnya kalau berteman dengan siapapun itu nggak apa-apa, dan saya juga nggak pernah menginfluence orang lain untuk melakukan apa yang saya lakukan gitu. Tapi saya bilang sebisa mungkin, misalnya bilang gini, saya punya teman gitu ya, dia tuh seminggu 3 kali tuh sering ke Starbucks, seminggu 3 kali. Minggu 3 kali. Bahkan di-update di story-nya gitu. Ya itu, saya juga tahu pekerjaannya dia apa. Mungkin gaji kita gaji saya dengan gaji teman saya ini sama, lebih tepatnya gitu. Tapi saya bahkan seminggu 3 kali aja nggak sanggup ke Starbucks gitu. Tapi teman saya pernah melakukan itu dan sempat di-update story-nya gitu. Ya saya bilang dalam hati saya sendiri kalau ya saya itu nggak bisa membatasi orang lain untuk konsumtif atau enggak gitu. Bahkan saya kalau bisa ngomong ke dia langsung, kamu kalau hidup konsumtif itu nggak apa-apa, nggak masalah. Mau hidup yang berhemat juga nggak masalah gitu. Nggak ada yang ngelarang gitu. Kalau kamu konsumtif dan didukung finansial dari orang tua juga nggak apa-apa gitu. Dan saya malah jujur, saya tuh sebenarnya suka lihat orang kaya. Jadi mungkin ada orang-orang di sekitar kita, ada yang sirik dengan orang kaya, ada yang nggak suka dengan orang kaya. Tapi saya justru suka lihat orang kaya. Semakin orang itu berduit, saya semakin suka, beneran. Jadi kalau Mr. Danu sering lihat di YouTube, itu kan ada channel Crazy Rich Surabaya gitu. Itu saya lagi subscribe, ya saya suka lihat cara mereka belanja-belanjain sesuatu, entah terlepas itu settingan atau enggak gitu. Tapi ya saya suka, karena saya selalu beranggapan bahwa suatu hari saya bisa kayak gini. Suatu hari saya bisa kayak gini. Bukan malah disirikin gitu. Ini pasti uang bapaknya ini. Wah, ini hasil uang nebang pohon, nebang lingkungan ini. Itu tolong dibelarin dulu, karena kalau kita sampai sirik sama orang yang lebih sukses di antara kita, dari kita, itu malah kekeliruan sih sebenarnya. Jadi justru malah saya lebih suka lihat mereka-mereka yang berduit, lihat cara-cara mereka mengamburkan duit, itu saya juga suka, terlepas itu settingan atau enggak. Tapi ya saya selalu berharap saya kudu bisa seperti mereka sih, walaupun nilai nominal yang dikeluarin juga nggak besar gitu loh. Suatu hari saya bisa seperti mereka gitu. Ya intinya gitu. Saya juga nggak melarang, terserah kalian mau konsumtif, mau berhemat seperti apa juga nggak apa-apa. Tapi yang kalian ingat bahwa hidup di masa yang akan datang itu seperti apa sih, kita sudah siap atau belum gitu. Terus kalau kita misalnya sudah benar-benar lepas dari orang tua, sudah hidup pribadi, hidup sendiri, kakaknya secara resmi lepas gitu, itu sudah siap atau belum, menghidupi anak orang itu juga sudah siap atau belum gitu, nyekolahin anak itu sudah siap atau belum. Nanti suatu waktu ada gadget baru, gadgetnya kita yang kita pakai ini rusak, gitu, kita sudah siap atau belum ngeluarin uang buat itu gitu sih. Terus fisik, kesehatan, kita kan juga nggak memprediksi kita sehat sampai umur 60 kan, nggak mungkin kan gitu. Pasti kita harus mikir, nanti kalau aku sakit uangnya ada nggak ya gitu. Itu juga harus dipikirkan. Jangan kita
Starbucks bisa seminggu 7 kali gitu, beli sing futang seminggu 2 kali gitu, ya nggak masalah. Tapi kalau kamu sudah siap dengan hal lainnya, ya itu lebih baik gitu. Sudah siap sih yang penting. Itu aja sih. Jadi selalu punya spare uang ataupun kita sudah punya budgeting untuk itu. Kamu mau makan di mana namanya, kayak di Fajar restoran sehari sekali, tiap hari mau makan di Fajar, kalau uangmu banyak ya monggo gitu. Itu bukan uangnya kita ikut seneng aja lihatnya gitu. Cuma kalau kamu merasa uangmu belum mencukupi ataupun untuk makan tiap hari aja susah, cuma makan kecap tahu tempe ataupun mungkin kecap kerupuk nasi kayak gitu ya. Ya udah kayak gitu, sesuaikan dengan gaya hidupnya kita. Apalagi hari-hari ini kan kaum sosialita ini merajalela dengan posting-posting yang belum tentu, seperti tadi saya bilang, mereka hidupnya kayak gitu, bisa aja itu cuma pencitraan selagi mereka di medsos, kayak gitu. Saya juga lihat beberapa teman itu juga gitu, kelihatannya rumahnya bagus padahal bukan rumahnya, hanya dia pakai itu untuk, endorse-an ataupun untuk foto barang endorse-an gitu toh, tapi ya rumahnya bukan yang itu juga gitu. Jadi ya sudahlah kayak gitu, orang punya, pilihannya masing-masing, mereka mau ini itu terserah mereka, kalau kita sendiri kita lihatnya, ya sudah kita nggak boleh iri dan juga, apa namanya, bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidupnya kita, dan kelola itu dengan berhikmat gitu sih. Jangan, eee, sudah dikasih Tuhan 5 juta kita masih, nyeseli gajinya kita kok 5 juta kenapa nggak 50 juta, belum mungkin ya itu, syukuri, kelola, kayak gitu kan ya ada tuh di Alkitab, Ya, kamu cuma dikasih 5 sekarang ya karena kamu ada orang yang dikasih 5 karena mereka dipandang layak untuk 5, ada yang cuma 2, ada yang 1, bukan karena Tuhan lebih sayang yang 5 dan 2, tapi karena mungkin kita dipercayakan 1 ini karena kita dipikir, mampu mengelola yang 1 ini. Ya sudah kita yes, kelola dengan baik juga. Oke, benar. jadi wah luar biasa Mister Zani 2 jam. Ya udah jadi, sekian dulu mungkin podcast kita kali ini ngomongin tentang duit, ngalor ngidul Ya, dari politik, duit, tapi wih banyak banget ilmunya hari ini. Semoga podcast ini membukakan wawasan kita semua tentang uang dan bagaimana kita menyikapi uang dan investasi. Thank you Mister yes. Dani sudah meluangkan waktunya Ya, 2 jam thank sore-sore. you. Thank you. Ya, thank you. God God bless. bless.